Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara rapat wali santri KPI Al-Badr Kampus 2. Alhamdulillah. Baik, saya di sini sebagai MC akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penampilan dari santri KPI Al-Badr Kampus 2, selanjutnya sambutan dari pembina yayasan, selanjutnya inti, lalu lain-lain, dan yang terakhir yaitu penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara rapat wali santri pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu tampilan santri yang akan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim
wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anada wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kepada pengurus Al-Badir Kamus 2 yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Wali Santri Rumah Tahfidz 2, para penghafal Al-Quran KPV Al-Badir yang saya hormati, juga adik-adik yang tampil dari putra maupun putri, santriwan santriwati komunitas penghafal Al-Quran Al-Badir Kampus 2 yang saya cintai. Yang pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehat walafiat, nikmat lahir dan batin kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul silaturahim bermuajahah di Rumah Tahfidz Kampus 2 Al-Badir di Mimpitan Kedungan Wetan ini, yang semoga dalam pertemuan kita nanti akan memberi manfaat kepada kita semuanya, kepada keluarga kita semuanya, dan kepada umat Islam pada umumnya. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tercurah pada uswah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada umatnya yang senantiasa sabar, istiqomah, sabar di dalam meniti sunnah-sunnahnya hingga akhir nanti. Kepada Bapak Ibu Wali Santri yang saya hormati, berangkat dari sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu besok pada hari kiamat akan menjadi syafaat, penolong li ashabihi, bagi para pembacanya. Maka dengan motivasi sabda Rasulullah SAW itu, karena keimanan kita kepada beliau menjadikan kita semuanya ingin membumikan Al-Quran, peduli terhadap Al-Quran yang itu merupakan kalamullah, firman Allah di dalamnya 100% benar isinya, dan menjadi kenikmatan bagi orang yang memahaminya. Karena ukuran kenikmatan seseorang sejauh mana mereka itu memahami dan mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari tentang Al-Quran itu. Nah, maka dengan dasar itu kita semuanya berkumpul di sini, akan dikumpulkan ini sebagai tempat untuk saling bertemu bagi para penghafal Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian untuk perjalanannya ini perlu bersinergi dan dukungan dari beberapa pihak, baik itu wali santri maupun santri sendiri, maupun pengurus, maupun para asatidz asatidahnya, ya. Yang mana kita semuanya untuk menghabiskan waktu di dunia ini digunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ketika kita dekat dengan Al-Quran, yang semoga nanti
Allah Subhanahu wa taala akan memberi bimbingan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian juga mengarah kepada buah hati panjenengan sekaligus santriwan santriwati kami menjadi generasi penerus Islam yang ada di sekitar kita ini, ya, ketika nanti kita mati, nanti siapa yang akan meneruskan? Ya anak-anak kita semuanya. Nah kalau matinya itu duluan anak, ya sudah, nanti ya yang jelas kita generasi itu disahkan terus itu ya. Karena apa? Yang mendasari juga sabda Rasulullah SAW, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, ataupun yang berusaha memahami Al-Quran, ikra wartaqi, bacalah dan naiklah besok di hari kiamat seperti itu. Waratil kama kunta turatil dunya, dan tartilkanlah, bacalah dengan benar sebagaimana kalian membacanya di dunia. Fa inna manzilata inda akhir ayatin takarauha, karena kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala besok, ya, kedudukanmu di yaumul kiamat tentunya di surga ini sesuai dengan hafalan akhir, hafalan ayat yang kamu baca. Jadi beruntunglah bagi para hafid sampai mati, ya, nanti yang akan menuai. Nah maka bagaimana kita bisa terlibat seperti itu, anak kita bisa seperti itu, ya. Karena apa? Kedudukannya Allah akan mengangkat derajat kita semuanya ini, ya. Jadi ya sejauh mana itu, semakin banyak yang dihafal, ya, otomatis berpeluang besar nanti untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu wali songo yang kami hormati, nah maka dalam perjalanan nanti, yang nanti akan disampaikan oleh penanggung jawab kampus 2 ini, Ustadz Arif Nugroho, tentang lika-liku kok anak hafalannya yang dulu sudah hafal 1 juz kok sekarang diulangi lagi, dan nanti ada apa ini, biar nanti untuk disampaikan sama Ustadz Arif Nugroho. Nah maka daripada itu, ibu-ibu yang kami hormati, kita dikumpulkan di sini ya berbahagia. Ya semoga nanti saling memberi syafaat, saling menolong di yaumul kiamah. Karena apa? Kita ingin terlibat di dalamnya untuk membumikan Al-Quran, untuk peduli Al-Quran dengan dibaca dengan tartil, kemudian dipahami, kemudian dihafal, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ini, sehingga bumi ini akan diwarnai oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memahami Al-Quran. Karena sekarang ini kita lihat tidak imbang, sangat jauh sekali, ya, tidak imbang antara orang-orang yang peduli terhadap kalamullah dengan orang-orang yang mereka bebas menuruti hawa nafsunya. Nah, maka ini pekerjaan kita semuanya, dari Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, ya. Walaupun pasang surut, nah nanti kita semangat, terlebih para asatidah, ya, Mbak Rima, Mbak Hasna, Mas Arif, dan nanti Mas Syaiful, Mas Esyan, ya, semuanya nanti biar terlibat bagaimana kita mewarnai bumi ini, yaitu dengan Al-Quran. Ya insya Allah nanti Allah akan menolong kita semuanya. Kemudian terus selanjutnya, mohon maaf apabila kami dalam menerima panjenengan Bapak Ibu-Ibu maupun memberi tempat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu-Ibu, mohon dimaafkan. Dan semoga nanti dalam pertemuan kita nanti akan memberikan kebaikan kepada keluarga panjenengan, kepada lingkungan kita semuanya. Yang semoga kita doakan kita akan dimudahkan dalam segala urusan. Kita akan diberi kenikmatan di dalam ibadah. Allahumma amin. Karena sekarang sulit.
Ya, sulit kita menangis ketika dia menangis ketika membaca Al-Quran. Sulit kan Bu? Sulit sekali kan? Bapak-bapak bisa kan? Sulit kan? Ditangis-tangiskan aja sulit ya Pak ya? Ya kan? Kalau nggak bisa nanya, ditangis-tangiskan aja sulit. Dan maka itu hakikat kenikmatan yang akan kita rasakan. Nah, maka ini kita buru bersama-sama. Nah, mungkin demikian sambutan dari kami. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas kepedulian panjenengan dari bapak dan ibu, terutama ibu-ibu yang lebih banyak ini ya. Bapaknya 2 orang, bapaknya 2 orang ya. Semoga ini mewakili kan dari bapaknya. Nah, mungkin demikian sambutan dari kami. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, mohon untuk dimaafkan. Aku nutul tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang kami hormati Bapak Agus Sunaryo selaku pembina Yayasan Al-Badr Klaten. Yang kami hormati asatidzah pengurus Rumah Tahfidz Al-Badr. Yang kami hormati seluruh wali santri yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang mulia kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka untuk mencetak generasi terbaik. Generasi terbaik adalah generasi Al-Quran. Salawat dan salam tak lupa marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita, suri toladan yang patut kita contoh perilaku beliau, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang yang selalu istiqomah melaksanakan sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini termasuk umatnya yang kelak mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah. Yang pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Rumah Tahfidz Al-Badr Kampus 2 Mepitan ya. Kemudian untuk yang hadir ataupun kesempatan pada pagi hari ini ternyata ada barengan dengan acara yang lain. Banyak yang izin ternyata. Yang pertama izin ikut wisuda pedan, batku pedan ya. Batku pedan. Ada juga yang izin sakit 2 orang. Ada juga yang barengan ke kondangan nyumbang ya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan pagi ini panjenengan bisa hadir. Ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Pertama tentang info Rumah Tahfidz Al-Badr Medan. Pertama adalah jumlah santri keseluruhan dulu ketika kita pembukaan itu ada 160. Kita buka bulan apa itu? Bulan Maret 2021 ya, mulai KBM April berarti ini ya. Nah, dari April sampai akhir tahun ini ataupun sampai ya tahun ini ya, sampai bulan Desember
santri yang aktif sampai sekarang ada 74. Alhamdulillah. Kenapa banyak yang keluar? Kenapa banyak yang gugur tengah jalan? Ya, pertama pada izin saya pamitan ke pondok. Alhamdulillah ya. Ada beberapa santri yang pamit ke pondok. Ada juga yang pindah ke daerah lain, maksudnya pindah tempat tinggal. Ada juga yang mundur karena waktunya tabrakan dengan kegiatan yang lain. Ya. Tapi alhamdulillah, apapun kondisinya, tetap kita lanjutkan perjuangan kita dalam membina, mendidik, mencetak generasi Al-Quran ini. Ya. Kemudian kita infokan, insya Allah nanti di awal tahun, ya, awal tahun 2022, insya Allah kita buka pendaftaran santri baru. Ya. Walaupun kemarin ada beberapa yang daftar, kita terima dulu. Ada sekitar putra itu ada 4, putri 5 juga ada. Itu sudah kita terima dulu, masuk dulu. Ya. Tapi secara resminya kita buka insya Allah di bulan Januari, insya Allah. Ya. Nanti kita share di grup dan minta bantuan panjenengan, bisa bantu nge-share di grup-grup yang jenengan ada, ya. Kemudian yang sudah daftar kemarin 5 ataupun 10 orang itu, setelah nanti ada pembukaan pendaftaran, nah dia nanti ikut kelas tahsin dulu. Kan setelah pendaftaran masuk, kemudian ada kelas tahsin, pembenaran bacaan ataupun makharijul hurufnya. Ya, jadi yang sudah daftar, yang sudah masuk ini kita ikutkan kelas tahsin dulu. Berarti tidak melanjutkan hafalan dulu. Seperti itu. Kemudian kita ingatkan kembali di rumah tahfidz Al-Badr Kampus 2 kita menggunakan metode apa? Al-Qasimi. Ya. Mengulang ataupun kita sedikit murojaah tentang metode Al-Qasimi. Gimana metode Al-Qasimi itu? Sebelum santri menghafal, maka santri wajib membaca 20 sampai 40 kali. 20 bagi siapa? Bagi santri anak-anak atau usia 20 tahun ke bawah. 20 kali, ya. Kalau di atas 20 tahun wajib 40.